Bab 560. Beberapa hari ini, Wulan menerima 3 lembar surat dari suaminya. Semua isi surat itu membuatnya sakit hati. Awalnya, Wulan curiga bukan suaminya yang menulis surat-surat ini. Namun, keyakinannya mulai goyah saat melihat tulisan tangan yang sama persis di setiap surat. Apa suaminya berniat mencampakkannya lagi seperti dulu? Kalau bukan karena perjalanan pulang sangat merepotkan, Wulan pasti akan kembali ke Kabupaten Uswal dan menanyakan hal ini kepada suaminya. Dia merasa suaminya tidak mungkin berbuat seperti ini. Tiba-tiba, Melati yang diam-diam merasa senang berjalan masuk dan berujar dengan ekspresi marah. "Wulan, ada kabar dari Balai Prefektur. Saat menumpang di rumah keluarga Pranowo, pria brengsek itu menodai istri sarjana kabupaten karena melihatnya cantik. Dia juga membunuh semua anggota keluarga Pranowo. Setelah itu, ada 5 pejabat yang menangkapnya, tapi juga dibunuh oleh kaki tangannya. Sekarang, Balai Prefektur Kota Pusat Pemerintahan Lokana sudah menangkap pria brengsek itu." Lanjut Melati. Awalnya, Melati terus menulis surat kepada Wulan dengan menggunakan nama Wira. Melati ingin memisahkan Wulan dan Wira, tetapi Wulan tetap tidak percaya dan terus menanti Wira. Sekarang, Melati merasa senang sesudah mendapat kabar dari Kota Pusat Pemerintahan Lokana. Wulan pasti tidak bisa menerima kenyataan bahwa Wira sudah melakukan hal seperti ini. Kebetulan Melati bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memisahkan Wulan dan Wira. Setelah itu, Melati bisa menikahkan Wulan kepada putra gubernur sebagai selir. Melati juga bisa menarik ayah mertuanya ke kubu penasihat kanan untuk mendapat dukungan dari sang penasihat. "Apa?" ujar Wulan. Dia tertegun sejenak, lalu air matanya mengalir. Wulan menggeleng dan melanjutkan. "Aku nggak percaya suamiku bisa berbuat seperti itu. Kamu pasti berbohong." Sekarang, Wira sudah berubah. Dia tidak mungkin melakukan hal yang keji seperti ini. Wulan tidak percaya Wira akan berbuat cabul dan membunuh seluruh anggota keluarga Pranowo. Adapun masalah membunuh pejabat, kemungkinan Wira memang melakukannya. Namun, tindakan Wira ini pasti ada penyebabnya. Melati menjelaskan, "Wulan, untuk apa aku membohongimu? Kakakmu membacanya dari laporan pemerintah." Wulan menggeleng dan menimpali, "Suamiku ada di Dusun Darmadi. Mana mungkin dia pergi ke Kota Pusat Pemerintahan Lokana untuk membunuh orang? Pasti ada yang salah. Aku mau pergi ke Kota Pusat Pemerintahan Lokana untuk menemui suamiku, aku mau mencari tahu kebenaran dari masalah ini." Raut wajah Melati berubah drastis dan dia berujar, "Wulan, kamu gila, ya. Membunuh pejabat itu kesalahan fatal. Apa kamu mau ikut dia mati?" Wulan menyeka air matanya dan berucap dengan yakin. "Kalaupun harus mati, aku juga akan mati bersama suamiku. Aku nggak percaya dia melakukan semua ini. Aku mau menemui suamiku." "Kamu," seru Melati seraya mengerutkan dahi. Dia merasa Wulan sangat keras kepala. Sekalipun Wulan dan Wira adalah pasangan suami istri, seharusnya Wulan segera memutuskan hubungan dengan Wira pada saat-saat seperti ini. Namun, dia malah ingin mati bersama Wira, benar-benar gila. Di dalam penjara di Kota Pusat Pemerintahan Lokana, Wira sedang menulis puisi, pantang menyerah, di atas kertas. Dia bisa memahami perasaan Yeshe Zafrin yang dipenjara waktu itu. "Aku ditahan di Kota Pusat Pemerintahan Lokana, terkurung dalam sebuah ruangan sempit. Keadilan pasti ada di dunia ini, aku akan bangkit dari keterpurukan. Satu hari bagaikan 1000 tahun, banyak hal yang terlewatkan di luar sana. Kini tak lagi kurasakan indahnya kebebasan, hanya kerinduan yang bisa kupendam." Kurung siku tutup. Tak lama kemudian, pintu sel dibuka. Petugas penjara berjalan masuk sambil membawa kotak makanan. Dia tersenyum dan berujar, "Tuan Wira, hanya kamu yang bisa bersikap seperti ini di penjara." Ketika penjahat lain ditahan di penjara, ekspresi mereka akan tampak sedih dan mereka akan terus mengeluh. Namun, Wira malah berlatih seni bela diri, menulis, dan tidur nyenyak begitu masuk. Wira sama sekali tidak gugup. Selain itu, Dirja dan keluarga Sudarto sudah berpesan bahwa Wira tidak boleh menderita di dalam penjara. Wira mendapatkan makanan lezat setiap hari, yang bahkan lebih enak dari makanan orang lain di luar sana. "Terima kasih," ujar Wira yang menyimpan kuasnya. Kemudian, dia mulai melahap makanannya. Wira selalu berlatih seni bela diri di penjara sehingga cukup menguras tenaganya. Jadi, dia butuh makan yang banyak. Di sel penjara yang tidak jauh dari sana, banyak tahanan yang mengiler saat melihat Wira makan. Mata mereka berbinar-binar. Saat makanan Wira tersisa sedikit, tahanan di sel seberang merobek bajunya, lalu menjadikannya sebagai tali dan melemparnya ke depan pintu sel Wira. Tahanan itu memelas. "Kak, biar aku bantu kamu habiskan sisa makananmu." Bab 561. Wira menuang sayuran yang tersisa ke sebuah piring, lalu meletakkannya di atas kain itu. Tahanan tersebut menarik piring itu dengan hati-hati ke depan pintu sel penjaranya. Kemudian, dia mengambil piring itu dan memakan sayurannya. Tahanan itu berujar, "Terima kasih, Kak." Wira malas memedulikan tahanan itu. Pada hari pertama dia masuk penjara, tahanan yang tidak tahu malu ini meminta makanan dengannya. Kelihatannya tahanan ini bukan orang baik. Namun, Wira selalu membagi makanannya kepada tahanan itu karena sayang jika dibuang. Beberapa saat kemudian, petugas penjara datang dengan membawa pramana. Wira berujar,
Bagaimana keadaan di luar beberapa hari ini? Saat hari pertama Wira masuk penjara, Pramana pun menjenguknya. Kemudian, dia selalu datang 2 hari sekali. Wira bisa makan enak di penjara karena Pramana yang memberikan sogokan dalam jumlah besar. Pramana berbicara dengan suara lirih. Fabrian menuliskan masalah Dirja yang menjebakmu menjadi sebuah naskah, lalu mencari orang-orang teater dan pembaca cerita untuk menampilkan apa yang kamu alami. Sekarang, masalahmu sudah tersebar di kota pusat pemerintahan Jagabu, Lokana, dan Roino. Wira menggeleng dan menyahut, bisa-bisanya Fabrian berbuat begitu. Beberapa hari yang lalu, Fabrian meninggalkan tim bisnis. Wira sudah mengetahui hal ini sejak awal, tetapi tidak menyangka Fabrian pergi mengurus masalah ini. Fabrian memang pernah mendengar cara Wira mengancam Mahendra. Jadi, sekarang Fabrian meniru cara Wira. Masalahnya, cara ini memang berguna untuk menghadapi orang kaya desa atau keluarga kaya kabupaten, tetapi tidak berguna untuk menghadapi prefektur. Pramana berucap, "Paman Wira, apa kamu punya senjata andalan lain? Cara ini saja nggak cukup untuk menjatuhkan Dirja." Dia dan ayahnya bertaruh, jika Wira tidak bisa menjatuhkan Dirja, Pramana akan mendengar perintah keluarganya. Wira menyipitkan mata dan bertanya, "Keluargamu punya bisnis, iya?" Pramana yang terkejut menjawab, "Iya, tapi, anggota keluarga lain yang mengurus bisnisnya. Biasanya, aku nggak peduli dengan urusan bisnis. Berbisnis adalah pekerjaan rendahan, sedangkan Pramana adalah kaum terpelajar. Jadi, biasanya dia sama sekali tidak tertarik dengan bisnis." Wira mengangguk dan menimpali. Pantas saja, apabila keluarga Sudarto berbisnis, seharusnya mereka sudah mendengar kabar. Itu baru rencana Wira. Namun, bisa jadi karena penyebaran informasi di zaman ini agak lambat. Sekitar 8 hari lagi, pertunjukan yang menarik akan dimulai. "Apa maksudnya?" tanya Pramana yang terkejut. Tiba-tiba, dia melihat puisi. Pantang menyerah, di samping. Kemudian, dia mengambilnya dengan mata berbinar-binar. Seketika, ekspresi Pramana berubah-ubah, dari antusias menjadi marah. Akhirnya, dia tampak memahami sesuatu dan berkata dengan yakin, "Paman Wira, aku paham. Ini baru jurus mematikanmu. Aku akan segera menyebarkannya. Karya sastra terkenal ini akan tersebar di seluruh dunia dan dibaca oleh para anak muda. Puisi ini juga akan tersebar ke pemerintahan, para menteri, penasihat, bahkan raja pun akan membacanya. Jadi, masalah Dirja yang menjebak Wira harus disebarkan ke seluruh dunia. Tak lama lagi, Wira akan terbebas dari fitnah." "Jurus mematikan," ujar Wira yang tertegun. Dia yang dipenjara selama beberapa hari hanya teringat dengan Yeshai yang juga dipenjara dalam sejarah. Itulah sebabnya, Wira menulis puisi karya Yeshai. Bagaimana puisi, pantang menyerah, bisa menjadi jurus mematikan? Jurus Wira lebih mengerikan lagi dari ini. Pasukan ekspedisi garam melewati Isfahan dan sekelompok bandit mengadang pasukan itu. Pebisnis garam yang menjadi pemimpin segera mengeluarkan uang dan berujar, "Tuan-tuan sekalian, aku mengirim 20 kereta garam. 1 kereta 1000 gabak, jadi ini 20.000 gabak." Mulai dari tahun lalu, bandit dari kota pusat pemerintahan Jagabu dan Lokana membentuk aliansi rute dagang asri. Mereka hanya memungut sedikit uang jalan dan tidak merampas barang. Awalnya, pebisnis ini masih tidak terlalu percaya. Namun, setelah mencoba beberapa kali, dia baru merasa tenang. Sekarang, dia tidak memerlukan banyak pengawal dan jalan yang dilalui juga lebih singkat. Benar-benar menguntungkan.